Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai uji toksikologi yang beranggotakan Abidia Kamil, Refli Kurnadewi, Madya Ratri Nurfadilah, dan Yulsela Senain. Uji toksikologi. Uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan manusia. Uji toksisitas menggunakan hewan uji sebagai model berguna untuk melihat adanya reaksi biokimia, fisiologi, dan patologi pada manusia terhadap suatu sediaan uji. Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan atau sediaan pada manusia, namun dapat memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu identifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan pada manusia. Berikut faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas secara in vivo dapat dipercaya. Yang pertama, pemilihan spesies hewan uji. Yang kedua, galur dan jumlah hewan. 3. Cara pemberian sediaan uji. Yang keempat, pemilihan dosis uji. Yang kelima, efek samping sediaan uji. Dan yang terakhir, keenam, adalah teknik dan prosedur pengujian termasuk cara penanganan hewan selama percobaan. Kemudian ada sistem uji toksikologi atau objek uji, yaitu asas umum toksikologi. Subjek uji yaitu hewan uji. Proses uji dimulai dari data tolak ukur kuantitatif maupun kualitatif, kemudian mendapatkan hasil berupa informasi ketoksikan bahan uji. Selanjutnya dilakukan evaluasi batas keamanan. Kemudian ada validitas uji. Validitas uji dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, bahan uji berupa spesifikasi dan sifat fisika kimia. Ada kemurnian, kelarutan, stabilitas, dan kondisi bahan uji. Yang kedua, ada subjek uji berupa pemilihan, fungsi fisiologis organ mirip manusia, biaya pengadaan hewan, penanganan mudah. Kondisi patofisiologi hewan harus sehat, jumlah hewan, keterbatasan pengguna, teknik atau tata cara berupa penyiapan, sediaan uji, sifat fisika kimia, jalur pemejaan, penentuan dosis, minimal peringkat dosis 0% sampai 106% toksik, jalur pemejaan, volume, frekuensi, pengambilan cuplikan, seperti jumlah, cara, dan teknik pengambilan. Kemudian yang ketiga ada pengamatan dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat ada analisis dan evaluasi berupa analisis yang sudah baku. Kriteria untuk validitas uji. Kriteria untuk menentukan validitas hasil pengujian bersifat spesifik untuk setiap spesies. Untuk pengujian akut dengan invertebrata, misal Amnipod, selama 10 hari pada wall sedimen test, uji dianggap valid jika ketahanan hidup dikontrol sedikitnya harus mencapai 90%. Hal ini juga berlaku untuk pengujian akut dengan ikan selama 96 jam. Pengujian kronik selama 96 jam menggunakan fitoplankton mensyaratkan jumlah sel dalam kontrol negatif mencapai 2 kali 10 sel per mili setelah 96 jam pemaparan. Kemudian, kondisi parameter kualitas air seperti pH, salinitas, dan suhu selama pengujian harus berada dalam batas yang diperbolehkan dalam prosedur standar tiap organisme. Ada jenis-jenis uji toksikologi. Ada 4. Yang pertama yaitu uji toksisitas akut, yang kedua uji toksisitas subkronik, yang ketiga uji teratogenisitas, dan yang keempat uji dermatologi.
Yang pertama, uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut adalah efek berbahaya yang terjadi segera setelah terpapar dosis tunggal atau berulang dalam waktu 24 jam. Sedangkan uji toksisitas akut itu adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan dalam dosis tunggal dalam waktu 24 jam. Kemudian ada prinsip uji toksisitas akut. Prinsip uji ini adalah pemberian sediaan uji dalam beberapa tingkatan dosis yang diberikan pada beberapa kelompok hewan uji dengan satu dosis per kelompok. Uji toksisitas akut ini dirancang untuk menentukan efek yang terjadi dalam periode waktu yang singkat setelah pemberian dosis uji. Kemudian ada tujuan dari uji toksisitas akut. Penelitian toksisitas akut ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahan kimia yang toksik dan memperoleh informasi tentang bahaya terhadap manusia bila terpajan. Uji toksisitas akut digunakan untuk menetapkan nilai median lethal dose LD50 dari suatu toksikan. LD50 bahan obat mutlak harus ditentukan karena nilai ini digunakan dalam penilaian risiko, manfaat, dan daya racun yang dinyatakan sebagai indeks terapi obat. Di mana makin besar indeks terapi, maka makin aman obat tersebut digunakan. Tujuan dilakukannya uji toksisitas akut sebenarnya bukan hanya untuk menentukan dosis letal 50%, mengetahui mekanisme kerja dan target organ dari toksik yang diuji, tetapi juga untuk, yang pertama, menentukan range dosis atau interval dosis untuk uji berikutnya seperti uji farmakologi, toksisitas subakut, subkronis, dan toksisitas jangka panjang. Yang kedua, untuk mengklasifikasi zat uji, apakah masuk kategori praktis tidak toksik, super toksik, atau yang lain. Yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan target organ atau sistem fisiologi yang dipengaruhi. Yang keempat, mengetahui hubungan antara dosis dengan timbulnya efek seperti perubahan perilaku, koma, bahkan kematian. Selanjutnya, mengetahui gejala-gejala toksisitas akut sehingga bermanfaat untuk membantu diagnosis adanya kasus keracunan. Kemudian, untuk memenuhi persyaratan regulasi jika zat uji akan dikembangkan menjadi obat. Mengetahui pengaruh umur, jenis kelamin, cara pemberian, dan faktor lingkungan terhadap toksisitas suatu zat. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui variasi respon antar spesies dan antar strain, maupun hewan atau mikroba, serta memberikan informasi tentang reaktivitas suatu populasi hewan. Kemudian ada lethal dose 50 atau LD50. Lethal dose 50 adalah suatu besaran yang diturunkan secara statistik guna menyatakan dosis tunggal suatu senyawa yang diperkirakan menyebabkan kematian atau menimbulkan efek toksik yang berarti pada 50% hewan percobaan setelah perlakuan. Biasanya, makin kecil nilai LD50, maka semakin toksik senyawa tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin besar nilai LD50, maka semakin rendah toksisitasnya. Potensi toksisitas akut, senyawa pada hewan percobaan dibagi menjadi beberapa kelas. Ada sebagai berikut. Klasifikasi berdasarkan nilai LD-nya. Yang pertama ada kategori super toksik dengan nilai kurang dari 5 mg per kilogram berat badan. Yang kedua, amat sangat toksik, nilainya 5-50 mg per kilogram berat badan. Yang ketiga, sangat toksik, yaitu 50-500 mg per kilogram berat badan. Yang keempat, toksik sedang 0,5-5 gram per kilogram berat badan. Yang kelima, toksik ringan ada 5-15 gram per kilogram berat badan. Sedangkan yang terakhir, praktis tidak toksik adalah lebih dari 15 gram per kilogram berat badan. Kemudian yang kedua ada uji toksisitas subkronik. Uji toksisitas subkronik adalah uji ketoksikan suatu senyawa
yang diberikan dengan dosis berulang pada hewan uji tertentu selama kurang dari 3 bulan. Uji ini ditentukan untuk mengungkapkan spektrum efek toksik senyawa uji, serta untuk memperlihatkan apakah spektrum efek toksik itu berkaitan dengan takaran dosis. Yang kedua, tujuan dari uji toksisitas subkronik adalah untuk mengungkapkan dosis tertinggi yang diberikan tanpa memberikan efek merugikan, serta untuk mengetahui pengaruh senyawa kimia terhadap badan dalam pemberian berulang. Selanjutnya ada prinsip dari uji toksisitas subkronik. Prinsip uji toksisitas subkronik yaitu sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari pada beberapa kelompok hewan uji. Tujuan uji toksisitas subkronik adalah untuk memperoleh informasi adanya efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut. Spektrum efek toksik dapat dibagi menjadi dua, yaitu efek lokal dan efek sistemik. Efek lokal dapat diakibatkan oleh senyawa kaustik, misalnya pada saluran pencernaan, bahan korosif pada kulit, dan iritasi gas atau uap pada saluran nafas. Efek lokal seperti ini menggambarkan perusakan umum pada sel-sel hidup. Yang kedua, ada efek sistemik terjadi hanya setelah toksikan diserap dan tersebar ke bagian lain tubuh. Umumnya, toksikan hanya mempengaruhi satu atau beberapa organ saja. Organ tersebut disebut organ sasaran. Kadar toksikan dalam organ sasaran tidak selalu yang paling tinggi. Kemudian, ada dosis dari uji toksisitas subkronik, yaitu dosis untuk toksisitas subkronis biasanya dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari uji toksisitas akut, baik berupa RLD50 maupun kemiringan kurva dosis respon. Semasa informasi tentang zat kimia yang berkaitan dan tentang metabolismenya, terutama tentang ada atau tidaknya bioakumulasi juga ikut dipertimbangkan. Hewan uji yang digunakan disarankan paling tidak satu jenis hewan dewasa sehat, baik jantan maupun betina. Hewan uji dipilih yang peka dan memiliki pola metabolisme terhadap senyawa uji yang semirip mungkin dengan manusia. Takaran dosis yang diberikan paling tidak 3 peringkat dosis. Takaran dosis senyawa ini diberikan 1 hari sekali selama kurun waktu uji ketoksikan subkronis berlangsung, melalui jalur pemberian yang sama dengan jalur yang akan diberikan pada manusia. Yang ketiga, ada uji teratogenisitas. Uji teratogenisitas adalah suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus. Informasi tersebut meliputi abnormalitas bagian luar fetus, jaringan lunak, serta kerangka fetus. Prinsip uji teratogenisitas adalah pemberian sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis pada beberapa kelompok hewan bunting selama paling sedikit masa organogenesis dari kebuntingan. 1 dosis per kelompok. 1 hari sebelum waktu melahirkan induk di bedah uterus diambil dan dilakukan evaluasi terhadap fetus. Prinsip dari uji ini adalah sediaan uji pada beberapa tingkat dosis diberikan kepada beberapa kelompok hewan selama paling sedikit masa organogenesis, hari ke-6 sampai ke-15 pada rodensia, tikus, dan mencit, hari ke-6 sampai 14 pada hamster, dan hari ke-6 sampai 18 pada kelinci. Dari kebuntingan, 1 dosis per kelompok. Sehari sebelum waktu melahirkan, induk dibelah, uterus diambil dan dibuka kemudian diperiksa. Dilakukan evaluasi terhadap fetus atau janin. Fetus diperiksa. Gambaran makroskopis fetusnya, ada kematian, abnormalitas morfologi maupun ukuran, dan gambaran mikroskopisnya organ dalam dan kerangka. Tujuan dari
Uji teratogenisitas ini adalah untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus atau janin yang terjadi karena pemberian zat selama masa perkembangan embrio, meliputi abnormalitas bagian tubuh luar, jaringan lunak, serta kerangka fetus atau janin. Kemudian yang terakhir ada uji dermatologi. Uji dermatologi adalah suatu uji pada hewan kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal selama 3 menit sampai 4 jam. Prinsip uji iritasi akut dermal adalah pemaparan sediaan uji dalam dosis tunggal pada kulit hewan uji dengan area kulit yang tidak diberi perlakuan berfungsi sebagai kontrol. Derajat iritasi dinilai pada interval waktu tertentu, yaitu pada jam 1, 24, 48, dan 72 setelah pemaparan sediaan uji, dan untuk melihat reversibilitas pengamatan dilanjutkan sampai 14 hari. Tujuan iritasi akut dermal adalah untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit. Uji dermatologi ada 2, yang pertama uji toksisitas akut dermal dan yang kedua uji toksisitas subkronis dermal. Uji toksisitas akut dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan uji dalam sekali pemberian melalui rute dermal. Prinsip uji toksisitas akut dermal adalah beberapa kelompok hewan uji menggunakan satu jenis kelamin dipapar dengan sediaan uji dengan dosis tertentu. Dosis awal dipilih berdasarkan hasil uji pendahuluan. Selanjutnya, dipilih dosis yang memberikan gejala toksisitas tetapi yang tidak menyebabkan gejala toksik berat atau kematian. Tujuan uji toksisitas akut dermal adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat melalui kulit secara akut, dan untuk memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis dan merancang uji toksisitas selanjutnya, serta menetapkan nilai LD50 suatu zat, penentuan penggolongan zat, penetapan informasi pada label, dan informasi absorpsi pada kulit. Uji toksisitas subkronis dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan melalui rute dermal pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Prinsip uji toksisitas subkronis dermal adalah sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari yang dipaparkan melalui kulit pada beberapa kelompok hewan uji. Selama waktu pemberian sediaan uji, hewan harus diamati setiap hari untuk menentukan adanya toksisitas. Hewan yang mati selama periode pemberian sediaan uji, bila belum melewati periode rigor mortis atau kaku, segera diotopsi organ dan jaringan diamati secara makropatologi dan histopatologi. Sekian